Kemarin mahal. Kemarin tugasnya udah pada dikerjain belum? Gua belum cek satu-satu. Kemarin habis sakit soalnya gua. Kenapa sakit apa? Demam sama badan pada pegel. Oh, Ini bikin ini ya, looping. Hari ini bikin looping. Yang kemarin juga jangan dilupain dulu. Tuh. Kita bikin package lagi, klik kanan. Sebelum udah tahu kan yang pakai yang project yang kemarin aja gitu. Nah, klik kanan, new package. Ini udah di record belum, Rul? udah di record. Nah, namanya looping. Looping itu sesuatu yang berulang gitu loh. Kita bikin ini dulu deh. Looping dasarnya dulu di sini namanya contoh for 1 gitu deh. Nah, nama kelasnya. Nah, terus bikin PSVM. Klik 2 kali. Nah, ini kan buat ngejalaninnya kan, starternya kan. Ibaratnya kalau motor tuh, kalau mau ngomong ngejalanin motornya ya butuh starter gitu. Nah, ini starternya gitu. Nah, kita bikin namanya variabel, tipe datanya integer, variabelnya A aja deh, sama dengan 10 misalkan. Nah, terus kita mau nampilin angka dari 0 sampai 9 atau 1 sampai 10. Kita bikin for integer i. Ini bebas ya, i bisa j, bisa k, bisa apa terserah lah. Umumnya sih pakai i, integer i sama dengan kita mau mulainya dari mana? Misalkan dari 0. Nah, terus titik koma, terus i lebih kecil dari a titik koma i plus plus, kurung buka kurung tutup, enter gitu. Nah, gua mau nampilin angka 0, ini i kan sama dengan 0 kan, sampai 10 gitu. Di shout. Nah, langsung i gitu. Gua jalanin. Tuh, lihat. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gua bikin ininya deh, biar lebih jelas. No, no, no kayak gini. Kita jalani lagi. Nih, 01, 02, 00, 01, 2, 3, 4, 5, sampai 9. Kenapa sampai 9? Kok nggak sampai 10? Ini kan 10. Karena ini nggak ada sama dengannya. Kalau nggak ada sama dengannya tuh dibaca sampai 9 gitu. Kalau di sininya 11, pasti di sininya sampai 10 gitu. Tapi gue pengen A10 dimulai dari 0, tapi sama dengan ininya 10. Ya tinggal lebih apa, i lebih kecil atau sama dengan 10. Ini pasti 0 sampai 10 tampilnya nih. Tuh kan. 01, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 gitu. Ini namanya looping.
Ini looping yang udah jadul lah. Ada namanya looping yang biasa dipakai sih. Looping yang biasa dipakai itu gini doang sebenarnya. Tapi pakai ini dulu deh. Kita belajar looping sama array. Nah, kita kan udah bikin ini variabel ini. Kita komen dulu deh. Kita bikin array integer. Ini array integer array. Kalau enggak integer namanya a. Ini array ya. Variabelnya itu array. Terus kurung kurawal. Misalkan gua mau kasih angka 1, 2, 4, 9, 3, ya 1, 2, 4, 5, 9, 5 gitu. Gua mau tampilin ini semua nih. 1, 2, 4, 9, 3, 5. Nah, kita loopingnya di edit aja. Integer i sama dengan 0. Nah, kalau di Java tuh di program dimulai dari 0 biasanya sih, bukan dari 1. Terus i lebih kecil dari a. Ini kan a-nya merah nih. Biar nggak merah gimana? Kita kasih titik. .length gitu. Length tuh ibaratnya panjangnya gitu loh. Jadi a ini tuh ditampilin sepanjang ini gitu, bacanya gitu. Terus kita tampilin di sini, kita komen aja ininya deh. Kita sort lagi. Nah, sekarang ya ditampilin bukan i-nya, tapi a-nya gitu. A. Kalau kayak gini coba kita tampilin jalannya kayak gimana nih. Oh, ini kan nggak beraturan nih. Ini tuh objek sebenarnya. Tapi nggak kelihatan. Di PC tuh dibacanya tuh jadi objeknya tuh nggak jelas gitu. Tapi bener ada 6. Ini kan ada 6 nih. 0, 1, 0 tuh, indeks 0 tuh value-nya 1. Indeks ke-1 nilainya 2 gitu. Indeks ke-2 nilainya 4 gitu. Ini ada 6 nih. Ini juga ada 6 gitu. Tapi gue mau yang ini nih berubah jadi 1, 2, 4, 9, 3, 5. Gimana caranya? Ya. Kita nampilannya gini. A, kita masukin array-nya. I-nya masukin ke sini gitu. Jadi A-nya masukin ke sini, terus indeksnya masukin ke sini. I gitu. Pasti udah bener kalau kayak gini. Oh, 1, 2, 4, 9, 3, 5. Tuh kan. Gue mau bener gak sih ini nilainya? Kita debug aja. Klik kanan, debug. Oh, udah dikasih tahu tuh sama dia, sama intelijennya nih. A sama dengan itu titik 2, 1, 2, 4, 9, 3, 5 nih. Kita klik ini nih yang step over atau F8 nih, diklik. Tuh, indeks ke-0 tuh. Indeks ke-0 nilainya 1. Terus indeks ke-1 nih. Tuh, indeks ke-1. Indeks ke-1 itu nilainya 2. Lagi. Indeks ke-2 nilainya 4. Indeks ke-3 nilainya 9. Indeks ke-4 nilainya 5. Nilainya 3. Indeks ke-5 nilainya 5. Gitu. Terus gua mau nih nampilin
Yang ini kan ada nih satu itu bilangan ganjil kan, 24 itu genap, 9 itu ganjil, 3 itu ganjil, 5 ganjil. Gua mau nampilin yang ganjilnya aja gitu. Gimana caranya? Di dalam for atau di dalam looping kita kasih if a indeks i kalau dibagi berapa ya? Habis dibagi 2, tidak habis. Mana ya? Lupa nih. Kita nampilin yang ini dulu deh, yang bilangan genap dulu. A1 sama dengan 2 kalau habis dibagi habis dibagi A1 habis kan gini, habis dibagi 2 gitu ya. Atau gini. Oh, gua lupa lagi. Kalau kayak gini, ini salah sih kalau kayak gini. Ini jangan lupa kurung buka kurung tutup ya. Ini kita masukin ke sini. Kita jalanin. Itu 2 doang. Ini kan sama dengan 2 ya. Gini kan. Jika bilangannya habis dibagi 2 dan sama dengan 0. Jadi kan gini kan. Array A ini kalau bilangannya ini habis dibagi 2 dan sama dengan 0, maka dia tampil gitu loh. Jadi kalau 2 kan bilangannya kan pasti habis tuh dibagi 2. 2 bagi 2 tuh habis kan. Berarti dia tampil nanti di sini. 4 juga sama nih. 4 dibagi 2 itu 2. 2 dibagi 2 juga sama gitu. Hasilnya pasti sama dengan 0. Intinya kalau misalkan ini dari sekian ini itu dibagi 2, hasilnya sama dengan 0, dia tampil di sini gitu. Kita coba nih. Oh, bener kan? 2 dan 4 gitu. Ini buat menampilkan bilangan genap. Nah, gua mau menampilin bilangan yang ganjil aja gitu. Jadi yang tampil nanti 1, 9, 3, 5. Gimana caranya? Ya udah, tadi kan bilangannya habis dibagi 2 dan sama dengan 0 gitu. Kalau ini tinggal diganti aja, tidak sama dengan 0 gitu. Kalau misalkan 9 dibagi 2 kan nggak bisa, berarti benar gitu loh. Kayak 3 dibagi 2 nggak bisa, jadi benar, pasti tampilnya gitu. Tuh, 1935 gitu. Ini untuk looping.
Gua mau loopingnya diganti nggak kayak gini. Ada lagi nih looping yang kedua nih. Kita komen dulu. Ini looping ke 1 itu misalkan. Looping ke 1. Bawahnya, tuh. Looping kedua. Looping kedua. Sorry. Looping ke looping kedua. Nah, kita masih pakai variabel ini ya. Nah, kita bikin for integer i titik 2a gitu. Oh, udah di sort. Ambilin i-nya. Tuh, 1, 2, 4, 9, 3, 5 gitu. Gua mau Pak bikin bilangan ganjil genap kayak tadi. Ya udah di if ini pakainya i berarti i habis dibagi 2 sama dengan atau tidak sama dengan 0, maka tampil gitu loh. Tampilin, coba tampil enggak dia? Tuh, ganjil semua. Kenapa nggak pakai kurung kurawal jalan? Kenapa ini pakai kurung kurawal? Sebenarnya sama aja sih gitu. Tapi lebih enak pakai gitu. Jadi lebih kelihatan gitu sih. Ini nggak pakai juga bisa sebenarnya. Gitu. Ini untuk looping kan ada 2 macam nih. Terus gua mau bikin looping yang apa lagi ya? Ini kan bilangan itu ya. Bikin bikin bintang deh, coba deh bikin bintang. Klik kanan, bintang. Bintang kiri misalkan. Nah, kita bikin PSVM for integer i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan 5, i plus plus. Kita di sort dulu. Sort. Kita mau bikin ininya dulu apa? Barisnya dulu ada 5. Oh, bener tuh ada 5. Nah, barisnya kan udah ada 5 kan? Kita bikin lagi for lagi. For integer j sama dengan 1, j lebih kecil sama dengan i, j plus plus, kurung buka kurung tutup. Ini buat bintangnya nih. South. Oke, Plinland. Tuh, jadi kan bintangnya kan. Kita buang dulu ini. Ini buat space ke belakang tuh, enter tuh. Yang ini nih, yang tanda min ini nih. Kita buang.
Gua jelasin kenapa ini bisa 1, bawahnya bisa 2, bawahnya bisa 3, bisa 4, bisa 5 gitu. Tadi gua bikin ininya dulu nih, for ini dulu nih. Ini. Terus ini buat enternya ke bawah nih. Ini kalau nggak ada ininya berantakan nih. Nggak bakalan jadi begini. Jadinya memanjang. Tuh. Ini buat enternya. Jadi ke 1 di enter, kedua di enter gitu. Tuh. Terus yang ngebentuk ini bintangnya itu si ini, yang loopingan keduanya yang ini nih. Jadi kan nih gua debug nih, biar tahu nih. Nih, lihat nih. Tuh, I sama dengan 1. Jadi looping ini tuh ngejalanin dulu tuh I sama dengan 1. Nah, jadi 1 ini dia ngejalanin looping ini gitu. J sama dengan 1 titik koma. J lebih kecil dari J lebih kecil sama dengan I. I-nya kan 1. Jadi cuma sekali doang dia yang loopingnya. Dia yang loopingnya cuma sekali doang yang ini nih. Ini cuma sekali doang. Karena indeksnya I sama dengan 1. Tuh. Habis ini ke atas nih. Habis ini pasti ke sini nih. Tuh, ke situ. Ini kan pasti ini kalau gua klik step over, pasti I sama dengan 2. Tuh, I sama dengan 2. Nah, di sini berarti kan J sama dengan 1. J lebih kecil sama dengan I. I-nya kan 2. Berarti dia ngebentuk bintangnya 2 gitu. 1, 2. Nah, itu udah ngebentuk bintang kedua. Nah, terus di spasi lagi, di enter lagi ya masih looping yang ini gitu. Terus lagi ke atas nih, I3 nih, I3. Ini kan J sama dengan 1, J lebih kecil sama dengan I, I-nya kan 3. Nah, berarti ngebentuk bintangnya ini 3 gitu. 3, 2, 3. Di enter lagi sama dia tuh. Lagi, I sama dengan 4. Ini kan J lebih kecil sama dengan I, I-nya kan 4. Berarti bikin bintangnya 4 gitu. 1, 2, 3, 4. Nah, udah 4 di enter sama dia. Nih, di enter sama dia. Tuh. Lagi I sama dengan 5. Kenapa masih ada? Karena ini sama dengan 5. Kalau udah 5 udah nggak ada, nggak bisa 6 gitu. Kecuali gua ini delete nih. Dia nggak bisa 5. Pasti 4 gitu. Ini kan I sama dengan 5. Di sini J lebih kecil sama dengan I, I-nya kan 5. Berarti ngebentuk bintangnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Udah jadi. Tuh. Hari ini itu dulu ya. Udah dapat 2 logika nih. Udah dapat ilmu 2 nih hari ini. Bikin ini tadi, jadi udah tahu rai itu apa. Terus kita tampilin tadi rainya pakai looping. Nah, terus nampilin juga bilangan ganjil genap. Terus sama bikin bintang yang ini nih. Nah, gua nggak mau banyak-banyak dulu. Yang penting kalian udah tahu, bisa paham penggunaan looping ini gitu. Ini banyak fungsinya gitu looping. Kayak data yang jutaan gitu kayak di yang udah kerja tuh yang di apa sih asuransi atau di e-commerce atau mana itu mainan data jutaan itu kan berkaitan dengan looping tuh. Gimana kita ngecek data yang double gitu loh. Kayak ini misalkan
Gue tambahin lagi 5, terus ada angka 1, ada angka 4. Array ini kan ada berapa nih? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. 8 kalau dari bahasa manusia tuh 8. Kalau dari bahasa komputer tuh dimulai dari 0. 0, 1 sampai 7 gitu, jadi 8. Nah, ini kan ada nih angka yang sama nih, 1, 1 sama 4. Nah, gue pengen tahu caranya ngebaca, menampilkan nomor yang double tuh mana sih gitu. Jadi ini nampilnya nanti gini. Eh, ini kan yang sama kan 1. Berarti nanti yang tampil 1 sama 4 gitu. Jadi yang kedua enggak gitu. Karena enggak double. Yang double tuh angka 1 sama 4. Nah, itu buat PR kalian. Gua mau nampilin angka 1 sama 2. Intinya yang double lah gitu. Gimana caranya? Pakai looping, pakai if gitu. Kalau nggak tahu nanya di grup gitu. Nanti gue jawab. Itu aja PR-nya deh. Nggak banyak itu mah. Ada yang mau ditanyakan nggak? Farul, Jajang, background, Nade. Bikin loopingnya berarti pakai for juga, tetap pakai for ya. Iya, pakai for. Terserah mau pakai for yang ini atau for yang biasa kayak gini. Ini kan yang biasa nih. Terserah. Intinya gue pengen logika kalian jalan dulu gitu loh. Nggak usah banyak-banyak. Nggak usah gaya-gaya kayak bikin API, bikin program. Nggak. Logikanya dulu jalan gitu. Ibaratnya tuh kayak misalkan lebih ke eh, ini ya, Pak, problem solving gitu. Ayo kalau di luar hujan, supaya badan gua nggak kebasahan gimana? Kan harus pakai payung. Nah, biar nalar itunya jalan dulu gitu loh. Dikit-dikit nggak usah banyak-banyak. Kalian bikin-bikin program udah bisa bikin program, logika kayak gini nggak bisa, buat apaan gitu. Yang penting kan ini sedikit-sedikit tapi paham nantinya. Ini butuh proses lah, nggak ada yang nggak butuh. Emang ini siapa capek belajar kayak gini tapi ya harus dijalanin gitu. Ini logika kecil loh, belum yang lain-lain loh. Gitu ya, PR-nya itu tadi ya, gue mau nampilin yang angkanya sama gitu loh. Gue kasih Iya. clue aja deh, intinya for sama if itu aja dulu cukup. Hmm. Gue kasih clue nih. Nih, PR. Nah sini. PR. PSVM. Copy paste aja yang ini. Set. Set. Nah, kalian tampilin dulu aja for integer i titik 2 a, kayak gini juga bisa sih. South. Nah, tampilin dulu aja gitu. Kalau nggak pakai yang itu aja deh, jangan ini dulu deh. Pakai yang biasa aja. Integer i sama dengan 0. I lebih kecil dari a titik length. I plus plus. Ininya a array i gitu. Tampilin dulu aja gitu. Tuh, tampil semua. Tapi gua mau yang tampil yang bilangannya double doang. Yang double kan cuma 1 sama 4 kan. Gitu. Kalian belajar debug aja dulu satu-satu dari sini nih. Debug. Nih. I 0, indeks 0. Indeks 1. Indeks 2.
Indeks 3. Indeks 3 tuh berapa? Angka 9. Indeks 4, angka 5. Indeks 5, 1. Indeks 6, 4. Kebalik ya. Oh, sampai 7. Oh, indeks tuh dimulai dari 0 gitulah. Ini kalau misalkan I sama dengan 1, dia tampilnya tuh dari angka 2. Tuh, indeks ke 0-nya nggak dibaca, makanya sama dengan 0 gitu. Kasih if aja, if gitu. A, I, apalah, bikin if, disamain tuh. Jadi indeks ke 0 apakah sama dengan indeks ke 1 gitu. Terus lagi indeks ke indeks kedua, indeks ke 0 apakah sama dengan indeks ke 1, indeks ke 0 apakah sama dengan indeks kedua, indeks ke 0 apakah sama dengan indeks ketiga, indeks ke 0 apakah sama dengan indeks keempat, gitu gitu gitu. Terus kalau udah lagi di sini indeks ke 1 apakah sama dengan indeks ke 2, indeks ke 1 apakah sama dengan indeks ketiga, indeks ke 1 apakah sama dengan indeks keempat, indeks ke 1 apakah sama dengan indeks kelima, indeks ke 1 apakah sama dengan indeks ke-6, indeks ke 1 apakah sama dengan indeks ke-7. Kalau sama ya udah tampilin gitu. Terus lagi di looping lagi indeks ke 2 apakah sama dengan indeks ketiga gitu. Pakai if gitu. Ini kan udah ada contoh loopingnya ada 2 nih, nih. Ini loopingnya ada 2 sih di sini nih. Sama if gitu. Bisa ya? Ya, dicoba dulu. Iyalah. Atau susah. Belum nanti yang bolak kayak misalkan Fahrul dibalik jadi Lurhaf gitu-gitulah. Terus nampilin nama yang depan tengah belakang tuh sama kayak ini INI. Kalau kita nginput ini ya itu palindrom. Terus yang kalau init berarti kan ada T-nya itu enggak palindrom gitu-gitu sih. Ini terus oto terus apa itu nantilah di minggu depan gitu. Dan nikmatin aja ini belajarnya sedikit-sedikit. Yang penting logika kalian jalan gitu. Belajar ini tuh buat kedewasaan sebenarnya. Kedewasaan cara berpikir kita gitu menghadapi suatu masalah. Kan banyak orang tuh, orang udah usianya dewasa tuh, tapi pola pikirnya nggak dewasa ya karena nggak belajar gitu loh. Kalau di sini tuh usia masih kecil, tapi pola pikirnya nanti udah dewasa ya karena ini suka apa problem solving gitu, menyelesaikan masalah. Gitu. Ini belajar kayak gini aja di BINUS coba loh. Di BINUS tuh bisa nyampe 20 juta kayaknya deh. Coba searching di BINUS. Sebulan apa 2 bulan? Iya. Zoom-nya tinggal 5 menit kayak gini. Ya udah cukup. Intinya gue mau kalian tadi PR gue nampilin yang sama gitu. Ini 1 sama 4 gitu. Nanti hari Sabtu kita bedah. Ya gue yakin kalian ada yang belum bisa. Ini nggak apa-apa. Proses. Ntar gue jelasin. Intinya telan dulu, terima dulu gitu.
Udah mulai pusing-pusing, Rul? Jajang gimana Jajang? Udah mulai pusing-pusing? Mulai pusing. Ini belum masuk ke database, bikin program. Ya, makanya minim tuh 3 bulan. Itu pun setiap minggu ketemu gitu. Sore minggu kemarin nggak ketemu, gue lagi sakit soalnya. Ya, ya. Udah sejam-sejam aja, ntar Sabtu lagi gitu. Jadi gue mau habis gue ngejelasin, gue kasih PR gitu. Iya, itu buat ngasah. Awalnya sih memang pusing, cekot-cekot. Aduh, ini gimana solusinya? Gue nggak tahu ya gitu. Tapi harus dilatih dari sekarang. Oke. Oke. Siapa namanya? Fikron gimana Fikron? Paham Fikron? Mas, cuil-cuil. Si Ade nanya aja Kron, kalau itu nanya di grup nggak apa-apa. Ini caranya gimana gitu. Ya nanti ada sesi ketemu lah di sini ntar kapan itu waktunya. Mau lagi belum bisa soalnya. Kalau sesi ketemu itu harus yang logika yang ini banget nanti. Ya, oke.